Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita berlanjut dengan Makausin Goku Black yang terus memburu para Z-Factor satu persatu. Kali ini targetnya adalah Beast Gohan. Black berhasil menghantam tulang rusuk Gohan dan menikmati penderitaan yang dia sebabkan. Black katakan jeritan Gohan terdengar seperti musik di telinganya. Dia mengingatkan bahwa sebelumnya dia sudah berjanji akan memberikan rasa sakit dan penderitaan kepada Gohan sebelum ayahnya dan yang lainnya tiba. Black juga menganggap situasi ini sangat ironis. Setelah mengamati dan mempelajari semua yang dilakukan para Saiyan hingga membentuk dirinya menjadi sosok seperti sekarang, dia akhirnya bisa berdiri berhadapan dengan Gohan. Sambil mencengkram wajah Gohan, Black menegaskan bahwa dia tidak berniat mengakhiri penyiksaan itu dalam waktu dekat. Sebelum membunuh mereka semua, dia ingin membuat mereka menderita dan mengingat selamanya kengerian yang pernah mereka buat dirinya alami. Sementara perhatian Black tertuju pada Gohan, Master Ultra Instinct Goku bergerak menuju Vegeta. Goku mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu dan meminta Vegeta segera mengenakan anting Potara. Goku katakan mereka sudah jelas tidak mampu mengalahkan Black dalam kondisi saat ini. Satu-satunya harapan adalah bergabung menjadi Vegito. Goku menjelaskan bahwa jika mereka menjadi Vegito lagi, mereka bisa memanfaatkan pengalaman dan ingatan dari pertarungan melawan Zamasu dan langsung bertarung dengan kekuatan penuh sejak awal. Namun, semuanya harus dilakukan sekarang sebelum Black memutuskan untuk menghabisi mereka. Di sini, Vegeta tetap menunjukkan ketidaksukaannya terhadap fusion. Dia bertanya bagaimana Goku bisa begitu yakin rencana itu akan berhasil dan dari mana dia mendapatkan sepasang anting Potara tersebut. Goku mengakui bahwa dia tidak tahu apakah rencana itu akan berhasil, tapi itu adalah satu-satunya peluang yang tersisa. Dia menjelaskan bahwa salah satu anting berasal dari Black, sedangkan yang lainnya berasal dari Zamasu lain yang memberikannya untuk digunakan bersama Vegeta. Di saat yang sama, Black terus meluapkan kemarahannya kepada para Saiyan. Namun, ketika dia melihat Goku menyerahkan sesuatu pada Vegeta, dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Black langsung mengenali anting Potara itu dan menyadari bahwa para Saiyan berusaha melakukan fusion lagi. Mengingat kekalahannya di masa lalu, Black menolak membiarkan hal itu terjadi. Dia segera melepaskan Gohan dan melesat turun menuju Goku dan Vegeta. Dia katakan dirinya sudah siap menghadapi kemungkinan fusion sejak awal dan tidak akan pernah membiarkan mereka bergabung lagi. Beberapa saat kemudian, Black berhasil menyerang Goku dan Vegeta sebelum mereka sempat menggunakan Potara. Dia menyatakan bahwa mereka hampir saja berhasil jika dirinya tidak memperhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Namun kali ini, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Meski begitu, Goku tetap melawan. Dia mengatakan bahwa walaupun Black saat ini lebih unggul, keunggulan itu tidak akan bertahan selamanya. Goku merasa cepat atau lambat mereka akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Black lalu menjatuhkan Goku dan kembali menegaskan perbedaan kekuatan di antara mereka. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka menggunakan tubuh yang sama, dirinya mampu memanfaatkan tubuh Goku jauh lebih baik karena dia adalah seorang dewa. Black menganggap dirinya telah menjadi perwujudan ketakutan dan kekuatan itu sendiri, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh seorang panah. Kemudian dia mengungkapkan rencananya setelah menghancurkan dunia ini. Target berikutnya dari Black adalah Beerus. Black beritahukan Beerus adalah salah satu ancaman terbesar yang tersisa dan dia berniat menikmati setiap momen saat menghancurkannya sebelum melanjutkan ke alam semesta lainnya. Namun tiba-tiba sebuah bola energi Hakai raksasa meluncur dari belakang menuju Black. Serangan itu rupanya berasal dari Vegeta. Meski demikian, Black tidak terkejut. Dengan kekuatannya, dia berhasil menghentikan serangan tersebut menggunakan kekuatan paksa. Black mengatakan bahwa sebagai seorang dewa, pemahamannya tentang kehancuran jauh melampaui Vegeta. Karena itu, serangan Hakai tersebut bukanlah sesuatu yang mampu mengancam dirinya. Sementara itu, di bawah medan pertempuran, Goku mulai sadar kembali. Saat melihat keadaan sekitar, dia memperhatikan bahwa Broly masih hidup meskipun kondisinya sangat buruk. Saat itulah sebuah ide muncul di benak Goku. Dia menyadari bahwa Broly adalah satu-satunya orang yang masih memiliki kekuatan cukup besar untuk membantu mereka menghadapi Black. Meskipun peluang keberhasilannya kecil, Goku merasa itu tetap lebih baik daripada hanya menunggu kematian.
Kemudian Goku merangkak mendekati Broly dan menjelaskan situasi mereka. Dia mengingatkan bahwa dulu dia pernah berjanji akan mengajarkan fusion dance yang digunakan bersama Vegeta saat melawan Broly di bumi. Namun sekarang mereka tidak memiliki waktu untuk mempelajari teknik itu. Karena itulah Goku menawarkan metode fusion lain yang jauh lebih sederhana, yaitu menggunakan anting Potara. Dia menjelaskan bahwa dirinya masih memiliki satu pasang anting dan meminta Broly mengenakannya agar mereka bisa bergabung menjadi satu prajurit baru. Goku mengakui bahwa dia tidak tahu seperti apa hasil fusion mereka nantinya. Namun, Goku percaya bahwa kekuatan gabungan mereka mungkin cukup untuk menghancurkan Black yang sedang mereka hadapi. Dengan waktu yang semakin menipis, Goku meminta Broly tetap sadar dan fokus. Jika mereka ingin pulang dan menyelamatkan semuanya, maka Broly harus mengenakan anting Potara itu sekarang. Sementara itu, Vegeta terus berusaha mendorong serangannya sendiri kembali ke arah Goku Black. Namun, dia mulai menyadari betapa mengerikannya kekuatan lawannya. Dalam hati, Vegeta mengeluh bahwa monster itu hampir tidak bisa digeser dari posisinya saat ini. Dia merasa kehilangan semakin banyak pijakan dan menyadari bahwa Goku Black terus mendorong serangannya kembali. Jika keadaannya itu terus berlanjut, dia tahu dirinya bisa saja dihancurkan oleh serangannya sendiri. Saat itulah Beast Gohan datang bergabung di sampingnya. Gohan menyuruh Vegeta untuk bertahan dan mengatakan bahwa sekarang dia ada di sana untuk membantu. Gohan sampaikan Goku Black tampaknya tahu bahwa jika mereka menyatukan kekuatan, hal itu bisa menjadi ancaman yang mampu menghancurkannya. Karena itulah Black berusaha keras mencegah mereka bekerja sama. Vegeta setuju dengan pemikiran itu. Dia menyuruh Gohan untuk terus mendorong sekuat tenaga apapun yang terjadi. Dia tambahkan jika mereka bisa menemukan cara untuk menggabungkan serangan mereka, mungkin hal itu akan cukup untuk memengaruhi Goku Black dan mengakhiri semua masalah ini sekali dan untuk selamanya. Namun, Black hanya tersenyum mendengar itu. Dia mengejek mereka dan bertanya apakah para panah benar-benar percaya bahwa mereka bisa mengunggulinya dalam adu kekuatan seperti ini. Dia tambahkan mereka hanya sedang bermimpi jika berpikir usaha gabungan mereka cukup untuk menghentikannya. Kemudian, Black berkata bahwa jika mereka benar-benar mengira dirinya sedang menggertak, maka mereka sebaiknya tetap berada di tempat dan menyaksikan sendiri mengapa anggapan itu sangat jauh dari kebenaran. Dia kembali mengejek mereka sebagai cacing kecil dan menyatakan bahwa tidak ada satupun kekuatan mereka yang cukup untuk menghapus dirinya dari muka eksistensi. Dia tambahkan hal itu tidak akan pernah terjadi. Dengan penuh percaya diri, Black kemudian melenyapkan serangan Vegeta dan mengatakan bahwa sekarang dia akan menunjukkan apa arti sebenarnya dari menggunakan kekuatan seorang dewa. Dia berjanji akan melenyapkan mereka berdua pergi dan menyingkirkan mereka dari dunia ini untuk selamanya. Namun, tepat ketika itu terjadi, sesuatu yang mengejutkan muncul dari luar dugaan. Di antara Vegeta dan Beast Gohan, Zamasu tiba-tiba muncul. Dia langsung menyatakan bahwa mereka tidak sendirian. Selama dirinya masih ada, dia akan terus melawan Black sampai napas terakhirnya. Dia hanya bisa berharap bahwa tindakannya kali ini akan berhasil. Kemudian Zamasu mengangkat jarinya dan menggunakan cincin waktu miliknya. Dia menyatakan bahwa selama masih berdiri di hadapan sang penipu, dia akan terus bertarung sampai akhir apapun yang diperlukan. Dia tidak akan membiarkan Goku Black lolos begitu saja setelah semua yang telah dilakukannya. Dengan kekuatan cincin waktu, Zamasu berhasil mengirim serangan Vegeta ke dimensi lain. Melihat hal itu, Goku Black terkejut. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dengan marah, dia mengutuk Kaioshin pengecut itu karena sekali lagi berani menghalanginya. Black mengakui bahwa dirinya begitu ceroboh karena mengira Zamasu sudah dihancurkan. Namun rupanya cacing kecil itu masih mampu bertahan hidup. Kemudian Black menyadari bahwa selama Zamasu masih memegang salah satu cincin waktu dan mampu memanfaatkan kemampuannya, kemenangan tidak akan pernah bisa dipastikan. Karena itu, dia memutuskan bahwa Zamasu harus menjadi orang pertama yang mati. Dia tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus berlanjut. Dia tambahkan, Zamasu harus dihancurkan sepenuhnya agar tidak pernah kembali menghalangi dirinya lagi. Namun sebelum dia sempat bertindak, sebuah semburan energi besar tiba-tiba muncul dari kejauhan. Goku Black langsung merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa dari sumber cahaya yang menyilaukan. Dia tidak percaya dengan apa yang dirasakannya
dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin. Dalam kebingungannya, dia sempat berpikir bahwa mungkin Vegeta dan Son Goku telah menemukan cara untuk melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Namun, dia belum sempat memastikan dugaannya. Tiba-tiba, cahaya lain muncul di atas dirinya. Black mendongak dan merasakan bahwa energi kali ini berbeda. Rasanya seolah-olah seseorang yang tidak seharusnya bisa datang telah berhasil membebaskan diri dan mencapai tempat itu. Tak lama kemudian, Angel Kusu dan Kaioshin Goas menampakkan dirinya. Melihat mereka, Kusu menjelaskan bahwa karena Black tampak bingung, dia akan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Dialah yang membebaskan Tuan Goas dari status tawanannya. Setelah Black kehilangan Kaioshin yang ditugaskan untuknya dan mencari pengganti, Kusu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melayani Black dan tidak akan pernah melakukannya. Kemudian Goas menambahkan berencana Black untuk menjadi penghancur resmi alam semesta ke-10 hampir berhasil. Namun karena Zamasu masa depan alternatif menolak tawaran itu dan tidak mau menjadi Kaioshin Agung pasangannya, Black memang masih memegang kekuatan penghancur tapi tidak memiliki gelar yang sah. Goasu melanjutkan bahwa mereka semua tidak hanya diam dan menyaksikan Black menghancurkan semakin banyak panah maupun dewa. Mendengar itu, Black langsung berteriak marah. Dia tidak percaya bahwa Zamasu menolak tawarannya. Dia tambahkan, terlepas dari apa yang dilakukan Zamasu, Kusu tetap seharusnya mematuhi setiap perintahnya. Dia menuntut jawaban mengapa Kusu membebaskan Kaitua yang lemah itu, padahal dia sudah memerintahkan agar Goas tetap di penjara. Black menuduh Kusu telah berbohong kepadanya dan bertanya mengapa mereka berdua ada di sini, padahal dia telah memerintahkan mereka kembali ke alam semesta ke-10. Goas menjawab bahwa hal itu tidak akan terjadi. Dia mengatakan bahwa tanpa sekutu Zamasu lain untuk membantu, Black kini berdiri sendirian. Dia meminta Black memperhatikan baik-baik apa yang akan dia tunjukkan, karena hal itu melambangkan ikatan antara Kaioshin dan Dewa Penghancur, keseimbangan yang telah dirusak secara sembrono oleh dirinya. Goasu menjelaskan bahwa keserakahan dan pengejaran tanpa henti terhadap cita-cita yang sesat akan menjadi kehancuran Black sendiri. Jika dia memutuskan untuk kembali mengklaim jubahnya sebagai Kaioshin pasangan Black, maka itu hanya akan dilakukan demi memulihkan keseimbangan dan mengakhiri teror yang telah diciptakan oleh Black. Sambil memperlihatkan sesuatu yang melayang di atas tangannya, Goas menjelaskan bahwa benda itu adalah kunci dan sumber hubungan antara Kaioshin dan Dewa Penghancur. Jika dia menerima kembali perannya sebagai Kaioshin pasangan Black, maka Black harus memahami apa yang siap dia lakukan untuk menghentikannya. Goasu mengakui bahwa jalan ini bukanlah sesuatu yang dia pilih dengan ringan, tapi keadaan memaksanya. Keadilan yang ingin ditegakkannya menuntut dirinya bertindak. Black tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia bertanya apakah Goas benar-benar sudah kehilangan akal hingga mempertimbangkan tindakan seperti itu. Dia juga mempertanyakan apa yang membuat Goas berpikir bahwa menghubungkan dirinya kembali sebagai Kaioshin pasangan akan benar-benar berhasil mengalahkannya. Goasu menjawab bahwa dirinya memang tidak tahu apakah hal itu akan berhasil. Namun, jika mempertaruhkan hidup dan keberadaannya adalah harga yang harus dibayar untuk mengakhiri mimpi buruk ini, maka dia siap melakukannya. Walaupun dia tidak sekuat Zamasu, dia berjanji akan menemukan cara untuk memperlambatnya, meskipun itu menjadi hal terakhir yang dia lakukan. Mendengar semua itu, Black hanya bisa mengutuk Goas dan juga Angel Kusu dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dirinya salah karena mengira Kusu sepenuhnya berada di pihaknya. Kini dia harus mengambil keputusan. Jika ingin memastikan kemenangannya, dia harus segera merebut segel itu dari Goas sebelum Kaitua tersebut sempat menggunakannya. Dalam pikirannya, baik Goas maupun Zamasu alternatif harus mati terlebih dahulu. Hanya itulah jalan yang benar menurutnya. Dan pada momen itulah cerita Beyond Dragon Ball Super chapter ke-19 pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.